Yang kedua, rekan-rekan media, kami insya Allah nanti tahun depan akan menyiapkan sebuah sistem informasi media maupun wartawan. Salah satu fungsinya supaya nanti teman-teman di SKPD. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi, penghargaan yang luar biasa pada teman-teman semua. Sekali juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mata-mata itu menjadi bagian dari kekurangan kami. Tapi sekali semua bisa memberikan pelayanan terbaik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian diberi amanah. Ini merupakan bagian dari sebuah masa yang sangat disampaikan oleh rekan-rekan media. Dengan kami dan terima kasih juga atas semua kerjasama yang dilaksanakan pada tahun ini. sampaikan Ibu Direktur. Gubernur Hayatul Rakyat Cirebon, mana perwakilannya ada? Boleh maju ke depan. Sama ini Rakyat Cirebon. Rakser. Wah, berarti ya, sampaikan salam buat Pemret. Berikutnya Harian Melintang. Boleh maju ke depan? Ada. Selamat sore. Berikutnya Kabar Cirebon dan Pikiran. Dilaksanakan dengan baik. Kami juga yang bertugas sebagai penyelenggara negara juga rasanya sudah memberikan informasi apa yang menjadi bagian dari tugas teman-teman semua, dan kami juga merasa sangat terbantu dengan apa yang sudah teman-teman lakukan selama periode 2024 maupun juga sebelum-sebelumnya. Lagi saya semenjak menjadi sekretaris daerah ya, tapi sekarang juga masih sekda, tapi diberi tugas sebagai pejabat wali kota. Dan rasanya perjalanan 2024 yang kemudian saya diberi amanah sebagai pejabat wali kota yang memang saya berasal dari internal birokrat pemerintah daerah Kota Cirebon yang kemudian diberi amanah menjadi pejabat wali kota sebagai pejabat transisi sampai dengan nanti pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah memperoleh ketetapan, dan insya Allah nanti kita menunggu ketetapan dari pemerintah pusat untuk kapan pelaksanaannya pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih dari Kota Cirebon juga untuk Provinsi Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Saya merasa bahwa perjalanan sebagai pejabat kepala daerah itu adalah sebuah amanah, sebuah anugerah, sebuah kepercayaan, dan juga sebuah kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman semua mengawal proses yang nanti mungkin secara rilis sudah kami siapkan, tapi saya tidak perlu menjabarkan secara detail rilisnya sebagai bagian dari refleksi yang sudah kita lakukan di periode 2024. Tapi kami meyakini bahwa apa yang sudah kami lakukan, kemudian apa yang juga sudah dikomunikasikan dengan teman-teman, dan teman-teman juga sudah melaksanakan tugas, itu merupakan sebagai sebuah hubungan yang sangat baik. Beberapa program memang sudah kita laksanakan dengan segala dinamika yang sudah kita lewati, baik dari sisi proses bagaimana proses perencanaan 2024, penetapan 2024 dengan perubahan, kita juga menyusun RPJMD 2025 sampai 2045, kita menyusun APBD RAPBD 2025, kemudian kita nanti insya Allah akan melaksanakan pembahasan RPJMD 2025-2029. Itu sebuah proses yang luar biasa. Kemudian proses politik dari pileg, pilpres sampai dengan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, alhamdulillah bisa kita lewati, walaupun ada PHPU yang dilaksanakan, tapi itu juga sudah kita lewati, dan kita juga sudah memiliki teman-teman representasi
jabatan. Dan kemarin juga kita sudah melewati pemilihan kepala daerah untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar, dan Kota Cirebon termasuk tidak mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum, berbeda dengan periode sebelumnya. Ini juga bagian dari sebuah upaya komunikasi sebagai penyelenggara, pengawas, TNI Polri, kami yang tergabung dalam Des Pilkada, termasuk juga teman-teman semua ya, menjalani proses itu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dalam proses perjalanan 2024 dapat kami sampaikan. Dari sisi proses perjalanan APBD, alhamdulillah dengan segala dinamika kita bisa menjalankan, walaupun ada beberapa yang belum terlaksana dengan baik. Tapi secara keseluruhan tadi dalam rapat pimpinan yang kami selenggarakan, Pak Sekda ya, alhamdulillah untuk proses realisasi APBD kita untuk untuk pendapatan daerah itu di 93,11%. Sampai dengan hari ini kita masih punya, sampai dengan kemarin kita masih punya, hari ini akan ditutup tanggal jam 18.00. Kemudian di sisi realisasi belanja kita sudah mencapai 90,64%. Dan prediksi sampai dengan nanti jam 18.00 mungkin kita bisa realisasi di 92% kurang lebih. Jadi bagian dari sebuah perjalanan penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dalam dokumen APBD yang sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah kita tidak mengalami defisit, dan kita malah punya surplus untuk pembiayaan di awal tahun. Hitung surplus mungkin sampai dengan 56 miliar dengan kewajiban yang sudah dilaksanakan hampir semuanya tuntas. Gaji pegawai sudah kita realisasikan seluruhan, baik untuk gaji pokok, TPP, untuk program, baik yang berasal untuk operasional, kemudian program-program yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa, belanja modal, itu insya Allah kita bisa selesaikan sampai dengan hari ini secara keseluruhan. Jadi tidak ada tunda bayar atau gagal bayar yang kita laksanakan di 2024. Alhamdulillah ini menjadi bagian dari sebuah kerja keras yang pasti dengan dukungan dari teman-teman semua. Kemudian lain-lain yang bersifat indikator makro mungkin bisa disampaikan, termasuk bagaimana pencapaian prevalence stunting yang kita dorong untuk kita bisa tekan, termasuk kolaborasi dengan teman-teman stakeholder lainnya, dan insya Allah akan di launching ya Pak Sekda ya. Ini kerjasama tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dengan para pelaku industri pariwisata, khususnya di perhotelan, yang akan memberikan intervensi terhadap ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Walaupun masih sedikit, tapi ini menjadi langkah awal. Termasuk kemarin kita juga baru saja melakukan soft launching terkait dengan mall pelayanan publik, yang mudah-mudahan itu bagian dari PR yang harusnya kita sudah bisa laksanakan, tapi mohon maaf baru bisa kita laksanakan di 2024 akhir. Tapi dari semua itu pasti ada hal yang tidak berjalan dengan semestinya, dan kami merasakan juga ada hal yang memang belum kita bisa kerjakan secara utuh terkait dengan ekspektasi dari masyarakat, ekspektasi dari teman-teman yang terrepresentasi oleh media, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi mungkin dalam sisi komunikasi, dari sisi aspirasi yang memang belum terserap secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari sebuah refleksi yang tadi kita sudah bahas bersama. Kami mohon maaf kalau ada dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik secara kedinasan maupun pribadi ada yang kurang berkenan atau belum memenuhi aspirasi ataupun ekspektasi dari masyarakat. Tapi mudah-mudahan bekal ini dengan optimisme perjalanan 2024 dengan segala dinamika rintangan permasalahan yang alhamdulillah bisa kita selesaikan, itu menjadi bagian dari modal yang kuat untuk kita bisa melangkah di 2025 yang tentunya tantangannya jauh lebih besar. Kita punya wali kota terpilih, wakil wali kota terpilih, RPJMD kita susun,
punya target-target yang ada dalam RPJPD yang memang harus dipenuhi. Sekali lagi bahwa apa yang sudah kami lakukan semata-mata bagian dari pelaksanaan tugas yang mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat melalui teman-teman semua yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat, dan sekaligus juga mohon maaf kalau dalam perjalanan pemerintahan ini ada yang belum bisa memenuhi harapan, aspirasi, ekspektasi masyarakat. Itu menjadi bagian dari kekurangan kami, termasuk juga hubungan-hubungan komunikasi yang mungkin saya, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kadis, teman-teman semua dalam penyelenggaraan hubungan komunikasi, diseminasi informasi yang disampaikan oleh teman-teman ada hal yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf, tapi kalaupun memang ada yang perlu kami koreksi, bisa melalui teman-teman yang ada di sini, atau kalau misalnya bisa juga langsung WA, tapi kadang-kadang WA-nya slow respon gitu ya, karena memang bukan semata-mata tidak menanggapi, tapi kadang-kadang juga waktu yang memang agak susah untuk bisa menjawab secara langsung. Itu barangkali Pak Sekda, Pak Kadis yang dapat kami sampaikan untuk lebih detail. Nanti bisa disampaikan oleh teman-teman kalau itu menjadi bagian dari sebuah progres capaian dari apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan kolaborasi kerjasama yang sudah kita jalin dengan sangat baik bisa kita tingkatkan di 2025, dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk kita sama-sama merayakan pergantian tahun dengan rasa syukur, dengan kita bersama-sama dengan guru kita nanti sore ya di rumah dinas kita melaksanakan sholat maghrib, kita dengarkan tausiah dari guru kita Bu Yahya, kemudian sholat isya, dan baru setelah itu makan malam. Jadi hari ini makannya nggak usah di rumah ya, lakukan dalam rapat pleno KPU. Tahap berikutnya adalah KPU sedang menunggu buku register pokok perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang itu dijadikan dasar sebagai penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih tahun 2000 Pilkada 2024. Saat ini informasi dari KPU memang belum ada keterangan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilu di Kota Cirebon. Saat ini sedang menunggu, dan informasinya memang itu sekitar tanggal 8 atau 9 Januari. Sambil menunggu proses itu, memang kami sudah membuka komunikasi dengan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk bisa menyampaikan bahwa beberapa hal, termasuk insya Allah kita tinggal menunggu proses administrasi dari KPU, setelah itu penetapan DPRD, dan baru kemudian pemberkasan. Setelah pemberkasan sepenuhnya itu menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan dan melantik tinggal tunggu. Dan selama proses itu memang kita harus punya percepatan di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, khususnya untuk 2025-2029, karena di amanatnya harus 6 bulan paling lambat setelah pelantikan itu harus sudah ditetapkan menjadi perda. Saat ini kemarin hasil dengan pertemuan dengan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, sudah ada tim transisi sesuai dengan tupoksi yang ada, terutama memang berkaitan dengan proses perencanaan, sehingga begitu pelantikan penjabaran renstra visi misi yang sudah disampaikan masuk dalam RPJPD itu sudah bisa dituangkan dalam RPJMD. Itu bagian dari langkah awal. Tapi kami sudah sampaikan bahwa proses perencanaan 2026 dengan dasar dari rencana pembangunan daerah 2024-2026 tahun terakhir RPD itu sudah kita mulai tanggal 19 Desember kemarin. Sehingga mohon izin proses perencanaan dari 2026 sudah berjalan. Kalaupun memang tahapan musrenbang RKPD itu di sekitar bulan Maret. Kalau sudah terpilih, sudah dilantik, maka
Musrenbang RKPD adalah Musrenbang RKPD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon masa jabatan 2025 sampai 2030. Itu tim transisi. Dan dari sisi penyiapan sarana prasarana memang sudah ada komunikasi sedang disiapkan, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan pelantikan. Kita tunggu pelantikan nanti apakah secara bersama-sama atau seluruh kabupaten kota, ataukah kita nunggu atau secara parsial yang tidak bersengketa bisa dilantik dulu, yang bersengketa nanti menunggu MK, ataukah sama-sama menunggu MK semua. Karena informasi dari Pak Wamen, substansi dari pilkada serentak itu adalah kemudian pelantikannya sama. Tapi itu menjadi domain dari pemerintah pusat, kita tunggu saja. Secara administrasi sudah ada komunikasi antara kami dengan DPRD, termasuk juga dengan calon wali kota terpilih, pemberkasan, sehingga pada saatnya nanti baik dari sisi administrasi, sisi politik, sisi administrasi, sisi perencanaan itu sudah bisa running. Dan kita harapkan karena 2025 itu sudah berjalan, kalau RPJMD-nya 6 bulan itu kan sudah masuk di periode triwulan 3 2025 ya, sehingga masuk ke 2026 perencanaan sudah ada, sehingga kita harapkan perencanaan 2026 itu sebagian irisannya sudah mengakomodir visi-misi yang ada di dalam rencana strategis wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena waktunya ini kan sangat beririsan dan semuanya berjalan, sehingga 2026 kita harapkan itu bisa menggambarkan irisan dari RPD 2024-2026 dengan irisan dari Renstra yang sudah disiapkan. Sudah ada Mas Arif, tim transisi yang disiapkan dari kami secara formal, ada di teman-teman perangkat daerah sesuai bidangnya, apakah Bapak Litbangda, kemudian untuk administrasi Pak Sekda ya, ada di Pak Asisten Pemerintahan untuk komunikasi secara langsung dengan beliau. Itu mungkin disampaikan oleh rekan-rekan media. Dan terima kasih juga atas semua kerjasama yang dilaksanakan pada tahun ini. Semua bisa memberikan pelayanan terbaik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi, penghargaan yang luar biasa pada teman-teman semua. Sekali juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semata-mata itu menjadi bagian dari kekurangan kami. Tapi sekali lagi kemudian diberi amanah. Ini merupakan bagian dari sebuah masa yang sangat ditingkatkan. Yang kedua, rekan-rekan media, kami insya Allah nanti tahun depan akan menyiapkan sebuah sistem informasi media maupun wartawan. Salah satu fungsinya supaya nanti teman-teman di SKPD. Anda perwakilannya boleh maju ke depan. sampaikan Ibu Direktur. Duduknya Hayat Rakyat Cirebon. Mana perwakilannya ada? Boleh maju ke depan. Sama ini Rakyat Cirebon. Rakcer. Wah, berarti ya, sampaikan salam buat Pemret. Berikutnya Harian Pelitang. Boleh maju ke depan? Ada. Berikutnya Kabar Cirebon dan Pikiran. Kabar Cirebon Pikiran. Berikutnya Fajar Cirebon.